Di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat media wayang. Pertama, kita memerlukan gambar yang sudah di-print seperti ini. Kemudian, yang kedua ada kardus. Yang ketiga ada pegangan wayang. Yang untuk pegangan wayang ini bisa diganti dengan menggunakan bambu ataupun beberapa lidi yang sudah digabungkan. Di sini saya menggunakan kayu. Kemudian ada lem dan terakhir ada gunting. Hai, selanjutnya ialah proses pembuatan wayang mini sebagai media pembelajaran BIPA. Langkah pertama ialah memilih wayang mini yang sesuai dengan peran di Google. Yang kedua, mencetak wayang mini yang telah kita pilih. Seperti ini, jangan lupa cetak ya. Yang ketiga, menempelkan cetakan wayang mini yang telah kita buat kepada sebuah kardus. Seperti ini. Mari kita bubuhkan lemnya terlebih dahulu. Kita bubuhkan lem. Lalu kita tempelkan. Usahakan agar menempel dengan erat ya, agar tidak mudah lepas. Seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, memotong kertas kardus yang telah tertempel oleh cetakan wayangnya menggunakan sebuah gunting. Jangan lupa digunting. Setelah kita memotong wayang mini sesuai dengan cetakannya, jangan lupa membuat pegangan atau gagang dari wayang mini tersebut. Di sini saya menyiapkan 3 buah lidi yang sudah saya potong sesuai ukurannya. Kemudian saya satukan menggunakan isolasi. Tujuannya ialah agar pegangan wayang yang saya buat ini dapat digunakan dengan kokoh atau tidak mudah patah. Jangan lupa diisolasi ujung-ujungnya agar bisa menyatu dengan baik. Di sini saya menggunakan isolasi bening. Cukup disatukan saja sisi-sisinya. Kemudian memasang pegangan wayang dari gabungan 3 lidi yang sudah saya buat ini kepada wayang mininya. Jangan lupa kita tempelkan lidi yang sudah kita satukan tadi dengan wayangnya. Kita tempelkan di belakang ya. Tempelkan di belakang. Bisa kita tempelkan menggunakan selotip atau isolasi bening yang seperti tadi. Jadi kita potong sesuai bagian. Kemudian kita tempelkan pada wayangnya dan telah jadi wayang mini untuk media pembelajaran BIPA siap digunakan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang memiliki 2 anak, bernama Bawang Merah dan 1 anak tiri yang bernama Bawang Putih. Semenjak ayah Bawang Putih meninggal, ibu dan Bawang Merah semakin berkuasa dan semena-mena dengan Bawang Putih. Mereka selalu memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Putih, kamu harus mengepel, mencuci piring, dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Mengerti? Baik, Ibu. Putih, cepat bereskan kamar aku. Iya, Kak. Pada suatu pagi, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus menemukan baju Ibu, karena itu adalah baju kesayangan Ibu. Namun, Bawang Putih tidak dapat menemukannya. Dengan putus asa,
dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih. Baju ibu hanyut terbawa arus. Apa? Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Paham? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Hari sudah semakin gelap. Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Siapa kamu, Nak? Ada keperluan apa kemari? Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut terbawa arus. Dan sekarang kemalaman. Bolehkah malam ini saya tinggal di sini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi ada satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama seminggu. Semoga Nenek tidak bosan denganku. Selama seminggu, Bawang Putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya, genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa pulang baju ini. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Ayolah Bawang Putih, silakan kau pilih labu itu. Ya sudah, Putih memilih yang kecil ya, Nek. Mengapa kau memilih labu yang kecil, Bawang Putih? Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya. Ya sudah, pergi sana. Baik, Ibu. Bawang Putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika melihat labu yang terbelah berisi emas dan permata yang sangat banyak. Emas. Merah, aku mendapatkan emas. Heh gembel, kamu dapat emas itu dari mana? Iya, dari mana? Waktu itu, aku mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus dan kemalaman. Kemudian, aku menginap di rumah nenek pinggir sungai. Dan aku disuruh untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Bawang Merah, besok kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah Bu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nenek! Nenek tahu nggak bajuku yang hanyut di sungai tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah Nek.
Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek memperbolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena aku sudah menemani nenek selama 1 minggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Wah, aku ambil yang besar ya, Nek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Mereka membelah labu tersebut, tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Tidak, tolong. Demikianlah video penjelasan kelompok kami mengenai bahan dan alat, proses pembuatan, sekaligus proses memeragakan media wayang. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.